bagiku terang bagi jalan. Oke, ya. Bagi yang mendengar rekaman, ini baru saya pencet tombol rekamannya. Jadi saudara agak sedikit miss, tapi nggak apa-apa karena udah di cover di lesson pertama dan yang kedua. Oke, ini lesson yang ketiga mengenai kelahiran baru, ya, kelahiran baru yang kita bisa pelajari. Ini saya ulang sedikit saja ya, biar yang nanti kalau nonton rekaman nggak blank itu kok tiba-tiba mulai dari mana gitu nggak jelas ya. Baik, nah jadi kita sudah melihat dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia makin berdosa, makin bejat perilakunya, sampai akhirnya Tuhan memusnahkan dengan air bah. Kemudian dari situ muncul bangsa Israel yang juga ternyata harusnya menjadi alat oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan menyelamatkan bangsa-bangsa lain, tapi itu mereka juga gagal. Nah, di perjanjian lama Tuhan memberikan institusi korban-korban untuk orang Israel yang sebenarnya menggambarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi orang percaya orang perjanjian lama itu hidup dengan melihat ke depan keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke. Nah, kemudian jadi tadi Lucy sudah membaca bahwa ini adalah bayangan saja, yang sesungguhnya itu hakikatnya sendiri itu udah datang di dalam Kristus. Korban-korban itu hanya gambaran saja. Dan mereka lakukan itu bertahun-tahun. Makanya kalau orang Israel, orang Yahudi masih melakukan ini, mereka nggak selamat. Itu, ya. Karena sekarang mereka harus ngerti Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga. Ini nggak perlu lagi, korbannya ini udah done away. Nggak perlu lagi dilakukan. Itu. Ya, makanya sangat disayangkan saudara tetangga kita itu kopi-kopi, tapi nggak jelas mereka maksudnya apa itu. Padahal kalau kita tahu menyembelih korban itu adalah untuk simbol akan Mesias yang akan mati suatu hari kelak. Gitu. Ya, nah jadi saya berharap kita semua mengerti urutan-urutan ini. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Bagaimana metode keselamatan dalam perjanjian baru? Tentunya jelas. Hanya ada di dalam Yesus. Ya, Lukas 2 ayat 10 dan 11 menyatakan dengan jelas. Tolong Aling dibacakan, di-unmute dulu itunya, mikrofonnya. Di-unmute dulu Aling. Yang ada gambar mikrofonnya dipencet. Ya. Oh ya, oke. Ya. Oke. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, Tuhan kita di kota Daud. Ya, thank you. Ini adalah pernyataan malaikat Gibrail ya kepada Yusuf atau Maria ini, yang nanti saudara lihat sendiri di ayat pasal ini, bahwa telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Makanya nama Yesus itu kan Yahweh menyelamatkan, Yahse, Yehosua atau Joshua kalau dalam bahasa Inggris, atau Yesua atau Yusak dalam bahasa terjemahan yang lama. Itu sama artinya. Jadi keselamatan di dalam perjanjian baru tidak ada dalam siapapun juga kecuali dalam nama Yesus. Karena udah dinubuatkan Yesus itu akan lahir menjadi manusia. Ya. Nah, itu juga saya sudah jelaskan dalam penebusan ya. Nah, lalu ayat yang lain misalnya Yohanes Pembaptis pada saat itu berbicara, dan pada saat dia melihat Yesus dia berkata seperti ini dalam Yohanes 1 ayat 28 sampai 29. Saya minta tolong Tante Siana dibacakan. Yohanes 1 ayat 29 sampai 28 sampai 29. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, thank you. Waktu Tuhan Yesus datang untuk dibaptis kepada Yohanes, dia langsung bilang, "Lihatlah, the Lamb of God who take away the sin of the world." Itu Yohanes mengacu kepada Keluaran 12 dalam domba Paskah yang kita sudah pelajari sama-sama, bahwa Yesuslah yang menggenapi domba Paskah saat anak-anak sulung di Mesir Tuhan bunuh. Ya. Jadi Yesus itu menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Dan Roma 3 ayat 25 sampai 26
juga menekankan akan hal ini bahwa hanya darah Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Hani, tolong dibacakan. Roma 3:25-26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, amin. Ayat ini menekankan bahwa di dalam perjanjian baru era saudara dan saya, tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Ya, jadi jelas sekali keselamatan dalam perjanjian baru hanya ada di dalam Yesus dan perlu diterima dengan iman percaya. Ya, nanti yang kita lihat itu disebut dalam kelahiran baru. Lalu ayat yang lain jelas sekali dikatakan. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tolong Novi dibacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya bisa diselamatkan, saudara. Siapapun juga orang terkenal gitu ya. Saudara tahu Mahatma Gandhi ya? Dia itu sempat kecewa dengan orang Kristen. Dia tuh sebenarnya udah mau percaya loh sama Tuhan Yesus waktu itu. Dia kagum dengan Tuhan Yesus, malah dia di kamarnya itu ada lukisan Tuhan Yesus gitu. Suatu hari dia datang ke gereja. Dia mau masuk ke gereja, tahu-tahu ushernya menolak dia. Dia bilang begini, ini gereja ya, saya mau beribadah. Oh, maaf, ini hanya untuk gereja orang-orang kulit putih. Kan Gandhi kan orang India kan kulitnya agak hitam. Jadi dia pada saat itu kecewa, lalu dia bilang begini, saya pikir cuma di agama saya saja yang menganut sistem kasta. Kalau saudara percaya orang India, orang Hindu itu kan ada sistem kasta ya, kasta Brahmana dan lain sebagainya. Ada rakyat jelata. Ternyata sama aja. Saya mengagumi, mencintai juru selamatmu Yesus, tapi saya membenci kekristenanmu. Akhirnya Mahatma Gandhi meninggal dalam keadaan sebagai orang Hindu. Saudara. Kenapa? Karena orang Kristen gagal menerapkan apa yang Tuhan mau, yaitu mengasihi. Gandhi sadar loh sebenarnya bahwa tidak ada keselamatan di dalam nama lain. Tapi sayangnya orang Kristen tidak membantu dia untuk mengerti lebih dalam. Nah, saudara yang udah belajar ini, jangan sampai kayak begitu. Kalau saudara ada kesempatan teman apa dan lain sebagainya, injili dan benar-benar ajarin yang seperti saya udah ajarkan ini. Karena ini akan membawa kepada core kekristenan, core value kekristenan yang membedakan kita dengan agama lain. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kecuali nama Yesus. Ya, nah orang manusia hanya perlu membuka hati, lalu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mau disamakan dengan orang agama seberang, ini bersyahadatnya kita. Percaya dalam hati, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Edwin, tolong dibacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, thank you. Makanya kenapa saya perlukan Rafael dan Hana waktu itu maju ke depan. Ya, itu sebenarnya memberikan kesaksian dari ayat ini di hadapan orang banyak, nggak malu-malu mengakui
Dan saya amazed sekali dengan tulisan mereka waktu mereka bersaksi di gereja itu. Saya nggak diktein mereka, saya cuma bilang, kamu bikin kesaksian mengenai ini, lalu kenapa kamu mau dibaptis? Dan itu spot on, saudara. Artinya mereka mengerti. Dan mereka mengakui dengan mulutnya. Waktu itu kan saya tanya juga kan, waktu di kolam baptisan. Apakah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Dan komit hidup kamu? Ya. Lalu saya baptis. Nah, inilah proses yang dinamakan proses kelahiran baru. Tapi kelahiran baru itu bisa terjadi sebelum baptisan ya. Jadi nggak harus dibaptis dulu baru lahir baru. Nggak, itu bisa terjadi sebelumnya. Kayak Rafael dan Hana, saya percaya dia sudah lahir baru sebelum dibaptis ya. Tapi baptis itu deklarasi kelahiran baru yang udah dia terima, yang dia udah alami. Nah, saat orang membuka hati, percaya, dan mengaku dengan mulut, maka kita bisa sebut orang itu berarti mengalami kelahiran baru. Ya, saat orang berdosa, sadar, bertobat, dan menerima keselamatan dari Tuhan yang Tuhan berikan melalui korban Yesus, maka ia mengalami kelahiran baru secara rohani. Kalau begitu, apa dong artinya kelahiran baru? Apa sih pengertian kelahiran baru? Ini pengertiannya, simple saja. Hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang percaya kepada Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Ingat ya, kelahiran baru itu totally pekerjaan Tuhan. Ini monogistik ya. Kita nggak ada andil dalam kelahiran baru. Tugas saudara hanya percaya. Itu bukan andil, itu membuka hati ya. Itu pekerjaan Tuhan sepenuhnya. Beda nanti dengan pengudusan diri. Pengudusan diri ada bagian kita. Tapi kalau pembenaran kelahiran baru itu totally pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, makanya ilustrasinya adalah sama seperti kelahiran jasmani. Apakah ada di sini yang bekerja giat dan keras untuk melahirkan diri sendiri? Untuk lahir ke dunia? Tidak ada. Saudara nggak bisa arrange, saya akan dilahirkan di Royal Albert Hospital. Tanggal sekian, no, saudara nggak ada andil sama sekali. For some reason, Tuhan bilang, oke, Novi, born. Udah lahir aja, gitu ya, ngobrol aja begitu. Nah, saudara, kelahiran baru secara rohani pun sama seperti itu. Nah, nanti di rumah, saudara baca sendiri di rumah, Yohanes 3, yang dimana percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya baca dari ayat 1 sampai 8 saja, karena keterbatasan waktu, nanti saudara baca sendiri di rumah. Ya. Nah, Nikodemus itu tuh orang Farisi. Orang Farisi itu the top class yang ada di dalam lingkungan rabi-rabi. Dia ini yang mempelajari hukum Taurat secara mendalam dan dia jadi polisi di dalam komunitas. Kalau orang nggak melakukan apa yang ada di hukum Taurat, dia yang akan membawa ke pengadilan, Sanhedrin, lalu dijatuhi hukuman dan lain sebagainya. Nah, Nikodemus for some reason tertarik dengan pengajaran Tuhan Yesus. Lalu malam-malam mendek-mendek dia sampiri Tuhan Yesus untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa malam-malam? Karena dia takut ketahuan sama orang-orang yang lain. Karena dia rabi, gengsi. Nah, lalu dia tanya, ini ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, ini dia mikirnya kayak lahir jasmani. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Oh, come on. Nikodemus ini bukan orang bodoh gitu ya. Dia harusnya tahu bahwa Yesus ini sedang menggunakan bahasa analogi, bahasa perumpamaan. Tapi ternyata dia mengambilnya secara literal. Lalu, apa jawab Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu yang berikutnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang angin, ya, dan lain sebagainya. Nanti sudah baca sendiri. Intinya begini, Nikodemus itu harusnya ngerti bahwa Yesus ini sedang berbicara bahasa figuratif.
Lalu Tuhan Yesus bilang intinya kalau kamu mau selamat, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, air dan roh ini harusnya Nikodemus ngerti karena Yesus memakai figur analogi ini di dalam Yeskiel pasal 36. Nanti kalau sudah lihat bahasa Yeskiel pasal 36, itu nubuatan mengenai Israel yang akan dipulihkan. Ingat ya, pasal 37 nanti tulang-tulangnya akan dihidupkan kembali, makanya Israel menjadi satu bangsa. Nah, nanti Tuhan mengatakan di dalam Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-25, 27, Tuhan bilang, aku akan memberikan roh yang baru. Aku akan menyucikan engkau. Ya, seperti di Perjanjian Lama itu orang kalau mau disucikan dengan air. Nanti kita akan lihat dalam pelajaran berikutnya, setelah holiday, tentang baptisan air. Ya, kenapa kita mesti dibaptis, kita akan pelajari itu. Jadi sebenarnya Nikodemus harusnya ngerti dan sadar, tapi dia pada saat itu for some reason nggak mengerti. Makanya Tuhan Yesus akhirnya harus menjelaskan dia dengan banyak perumpamaan-perumpamaan, dan percakapan terus berlangsung. Akhirnya Yesus menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu ya ayat itu ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini dan seterusnya. Ya. Dia memberikan Yesus anaknya, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, intinya yang saya mau sampaikan di sini, kelahiran baru itu sama seperti kelahiran jasmani. Saudara tidak punya andil. Tuhan berinisiatif yang membukakan hati saudara. Tapi kok kalau kayak begitu manusia jadi pasif dong? Yes, untuk hal ini pasif. Tapi kalau saudara menolak, saudara bertanggung jawab, bukan Tuhan yang salah. Nah, ini memang agak rumit untuk mengerti ini, saudara. Nanti kita akan pelajari di pelajaran terakhir mengenai pemilihan. Saya berharap saudara waktu belajar mengenai doktrin pemilihan, buka hati pikiran benar-benar, dan kalau bisa hadir ya, jangan sampai saudara miss, karena itu mesti dimengerti dengan baik. Kalau enggak, saudara nanti jadi bingung. Bagaimana antara tanggung jawab manusia dengan hak prerogatifnya Tuhan. Nah, dalam kelahiran baru, intinya Alkitab menyatakan itu inisiatif Tuhan, pekerjaan Tuhan sepenuhnya yang membuka hati kita, sehingga kita percaya. Bahkan iman pun adalah gift, kata Tuhan di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kelahiran baru seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan semua ini secara singkat saja, kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan mengenai dasar-dasar pengertian kelahiran baru. Yang pertama, tadi saya sudah ungkapkan. Kelahiran baru adalah pemberian atau gift cuma-cuma dari Tuhan melalui iman di dalam Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, itu ayatnya ada dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4. Sekarang giliran Peyem, Budi. Budi ada di sana, Bud? Atau Elisa? Ya, halo. Tolong dibaca, Bud. Ya. 1 ayat 3-4, Bud. Sorry. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Thank you, Bud. Lihat, terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali. Berarti itu Tuhan sepenuhnya. Ya, Titus 3 ayat 5. Ya, Pet, bisa tolong dibaca, Pet? Bagus. Ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Thank you. Ya, lihat tuh. Bukan karena perbuatan baik. Ini harusnya ayat dibaca sama si Brian. Brian Siawarta itu ya. Apa dia nggak bisa baca ayat ini gitu? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi oleh karena inisiatif Tuhan melahirkan kembali kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilahirkan kembali karena benih firman Tuhan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Tolong Inke dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal.
Inke, sebentar. Inke sampai saat ini jadi orang percaya udah berapa lama, Inke? Aku dibaptis tahun 2019 Maret. Oke, berarti kamu kurang lebih 3 tahun deh ya? Hampir 5 Oh, tahun. 5 tahun, sorry, 5 tahun. Oke. Waktu itu yang memperkenalkan Yesus ke kamu siapa? Sebenarnya kalau aku dari kecil itu sudah sekolah minggu. Jadi terus aku juga sekolah di sekolah Kristen dan sekolah Katolik. Jadi sebenarnya sudah tahu cerita Alkitab. Cuman ke sekolah minggunya itu stop waktu popo aku meninggal, waktu oma meninggal. Nah terus yang ngenalin ke gereja itu pertama kali yaitu si Yuli. Iya. Karena ke gereja akhirnya dapat komosus ya. Tapi kalau mau kesaksian soal benar-benar bisa akhirnya terima Tuhan Yesus itu wah panjang juga ceritanya. Maksudnya banyak peristiwa-peristiwa yang bikin aku akhirnya jadi orang percaya gitu. Oke, ya, thank you. Ini yang belum tahu, Inke ini Febri Wijaya ini adalah adik iparnya saya ya, Kamila Grace, atau istrinya Moses, adiknya Grace. Ya, saya cuma mau menekankan, Inke itu dulu-dulu di sekolah minggu, di sekolah Katolik dan lain sebagainya, sudah ada benih firman yang tertanam. Nah, saudara semua juga gitu, kita nggak tahu melalui siapa waktu itu, saya nggak tahu. Mungkin melalui teman, melalui pacar, melalui mertua, melalui siapa aja. Akhirnya saudara ambil keputusan, ya saya mau terima Tuhan Yesus. Itulah makanya kita dilahirkan dengan benih yang bukan benih yang fana, yaitu firman Tuhan. Apa itu? Berita Injil, kabar baik, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, di GB Immanuel bulan depan itu temanya memberitakan Injil. Dalam renungan-renungan malam saya yang saya share itu, saya akan memberikan renungan mengenai bagaimana kita termotivasi untuk memberitakan Injil. Tabur benih firman. Terserah orang terima apa enggak, pokoknya saudara tabur aja. Nanti pasti suatu hari kelak saudara benih itu akan jatuh ke tanah yang subur, orang itu terima Tuhan. Tugasnya kuncinya bukan di benihnya tapi di tanahnya. Nah, kalau saudara mau menabur, ada punya 1000 benih, itu nggak mungkin semuanya hit tanah yang tandus dan lain sebagainya seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Pasti nanti akan ada ke tanah yang subur. 1-2 orang. Nah, saudara-saudara ini adalah tanah yang subur dari benih orang lain yang orang lain tabur kepada hidup saudara ya. Benar ya? Ya tadi Inke melalui sekolahnya, melalui temennya dan lain sebagainya. Saya mungkin melalui mama saya. Grace juga gitu dari lahir melalui papa mamanya. Semua orang punya cara yang berbeda-beda, tapi ada benih yang ditanam yaitu benih yang tidak panah, yaitu benih firman Tuhan. Lalu akhirnya saudara percaya, lalu saudara lahir baru. Ya, kapan itu nggak penting, karena kadang-kadang kita udah lupa, nggak tahu. Tapi yang pasti saudara mengerti bahwa oh ya saya butuh juru selamat, Yesuslah yang menyelamatkan saya karena saya nggak mungkin menyelamatkan diri saya sendiri. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kelahiran kembali adalah proses yang terjadi satu kali dan tidak bisa diulangi lagi. Nah, ini harus dimengerti nih ya. Jadi kelahiran baru itu kan sama dengan kelahiran jasmani. Ada di sini yang bisa mau masuk lagi ke rahim ibu, begitu keluar, aduh banyak masalah di dunia ini, mau masuk lagi deh mah. Nggak bisa kan? Nah, kelahiran baru juga begitu. Oh, tapi pada dia ada orang yang bilang orang Kristen, tapi tahu-tahu dia jadi murtad. Nah, itu nggak sungguh-sungguh lahir baru. Memang nggak pernah lahir, bagaimana mungkin dia jadi bisa mau masuk lagi? Emang nggak pernah lahir dari awalnya, ya. Doesn't really matter mau melakukan kegiatan agak-agapan seperti apapun, kalau dia akhir-akhirnya menyangkal, berarti dia palsu. Itu. Nah, Yohanes 3 ayat 4-5, itu dikatakan bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, ini kan Nikodemus kan error lagi. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Dan sebagainya tadi saya sudah bacakan. Tidak begitu. Jadi ini cuma menunjukkan bahwa kelahiran baru itu sama seperti kelahiran jasmani, terjadi sekali dan tidak bisa diulangi lagi. Jadi nggak bisa, oh saya habis ini lahir baru, besok menyangkal, oh lahir baru lagi, oh menyangkal lahir baru lagi. Lah itu namanya saudara udah lahir, masuk lagi ke rahim, lahir, masuk lagi ke rahim. Kalau saudara seperti itu, artinya saudara nggak pernah lahir baru sebelumnya. Itulah intinya.
1 Yohanes 1 atau 2 ayat 19 yang mengatakan kalau dia sungguh-sungguh pada kita, dia akan tinggal bersama kita. Karena mereka tidak sungguh-sungguh pada kita, akhirnya pergi dari kita, menunjukkan bahwa kepada kita bahwa mereka tidak sungguh-sungguh kepada kita. Itu jelas, jadi palsu Kristennya. Nah, saya tidak tahu iman saudara semua, hati saudara tidak tahu hati saya. Kalau sampai mati, saya ketemu nanti saudara, tidak menyangkal Yesus, berarti saudara benar-benar sungguh-sungguh lahir baru. Ya, saya berharap itu menjadi pegangan kita semua. Jangan sampai saya ketemu saudara nanti 5 tahun kemudian, mungkin Aling ketemu di Indonesia atau di mana, tahu-tahu maaf Pak Dede, saya udah jadi biksu sekarang. Waduh, berarti Aling selama di Australia, selama di Indonesia itu palsu semua itu. Nah, saya nggak mau kayak begitu. Ya, tapi ada banyak orang yang seperti itu. Saya udah berikan contoh ya, misalnya di keluarga saya juga ada, teman-teman kita mungkin ada, bahkan pendeta pun ada, bahkan teolog pun ada. Jadi jangan seperti itu yang palsu-palsu itu ya. Dan yang keempat, kelahiran kembali membawa transformasi hidup bagi yang mengalaminya. Jadi saudara nggak bisa hidup bersama lagi seperti saudara yang dulu. Coba Grace tolong bacakan 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara nggak bisa lagi hidup seperti orang dunia begitu saudara mengalami kelahiran baru, dan ini bukti saudara sudah lahir baru. Untuk manusia ya, kalau di hadapan Tuhan saudara nggak bisa berbohong, Tuhan tahu. Saya bagaimana tahunya Edwin itu sudah lahir baru? Ya dari buah-buahnya. Bagaimana saya tahu Budi lahir baru? Dengan buah-buah kehidupannya. Ya, tidak lagi hidup di dalam dosa. Efesus 4 ayat 21-24 ini menyatakan bahwa manusia lama dikuburkan. Kita sekarang memakai manusia baru, ya, jubah yang baru di dalam Kristus. Karena itu hidup kita harus memancarkan kelahiran baru kita dengan hidup dalam kekudusan dan memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, kelahiran kembali memberikan kita jaminan keselamatan yang bersifat kekal dan tidak bisa hilang. Ya, saudara, ini perdebatan panjang antara Arminianisme dengan Calvinisme. Apakah keselamatan bisa hilang? Ya, kalau menurut Alkitab, keselamatan itu tidak bisa hilang bagi orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Tuhan menjamin keselamatan kita. Kalau orang yang menyangkal Yesus, berarti kan saya bilang nggak pernah lahir baru. Ya, coba lihat, Yesus bilang begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, garis bawah itu kata, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Coba 2 kali, 3 kali Yesus menyatakan ini. Tidak ada yang bisa merebut kita dari kasih Tuhan. Tapi Pak Dede, saya tahu orang Kristen ini begini-begini, tapi kok dia, itu kan berarti dia hilang dong keselamatannya. Nah, balik lagi, berarti orang itu sesungguhnya tidak pernah dilahirkan kembali secara sungguh-sungguh. Sekali lagi orang itu sudah dibaptis, sudah melakukan pelayanan, bahkan berkhotbah. Kalau ujung-ujungnya kayak gitu, dia Kristen palsu. Yang namanya palsu itu mendekati yang asli. Saya udah ngomong ya, kalau mau masukin uang $100 Australia, warnanya harus sama. Jangan kasih warna biru, orang tahu, langsung tolak. Dia bikin persis sama. Tapi nanti ada bedanya kalau diselidiki, dan itu orang-orang dari Reserve Bank atau orang-orang dari Bank Indonesia yang tahu itu. Jadi yang palsu itu bisa sama dekat sekali. Contohnya Yudas misalnya. Ya. Dan yang ayat terakhir, ini juga untuk jaminan ya, Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Roma 35 ayat 37. Siapakah yang memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang?
tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini jaminan keselamatan bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya sekarang adalah, mengerti akan kelahiran baru tidak akan mengubah apa-apa sampai kita mengalaminya sendiri dan mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tolong dibuka mic-nya. Saya tanya, Lucy, sudahkah engkau dilahirkan kembali? Lucy, Belum ke mute, Cik. masih di mute Lucy. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau dilahirkan kembali, Lucy? Sudah. Sudah, kok ragu-ragu jawabnya? Sudah, ya. Aling, sudahkah engkau dilahirkan kembali? Ya, pasti sudah lah. Nah, saya berharap dan berdoa saudara tetap keep dalam iman, jangan goyah akan apapun juga. Begitu saudara goyah dan menyangkal Yesus, saat itu juga saya tahu saudara palsu mengatakan kepada saya hari ini, iya sudah. Ya, Pak Ivan, apakah sudah dilahirkan kembali? Yes, Ya, sudah. ya, betul. Oke. Nah, inilah konsep kelahiran baru yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, melanjutkan mengenai kerusakan total, penebusan, sampai akhirnya kita ditebus dan diselamatkan, kemudian membuka hati untuk Kristus, lalu kita dibenarkan, dan kita menjadi manusia baru, dilahirkan baru kembali. Oke, nah, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh tanya soal baptisan nggak, Dek? Ya, Soal baptisan gitu boleh tanya nggak? ya, ya, apa? Silakan. Bagaimana kalau anak kecil umur 10 tahun dibaptis? Apa lahir baru atau gimana? Soalnya anak kecil itu kan belum ngerti. Kalau umur 10 itu sudah ngerti, Tante. Ah, Ya, ya? Rafael itu saya tahu sejak dari umur 9-10 tuh dia udah ngerti banyak gitu. Jadi kalau untuk 10-9 kita sudah bisa layani dengan pelajaran-pelajaran ini. Walaupun dengan bahasa yang agak sedikit sederhana. Ya, tapi kalau anak di bawah umur usia tanggung jawab kayak baru 8 bulan, 10 bulan, nah itu orang-orang Anglican dan Protestan itu biasa melakukan infant baptism. Nah, kita nggak melakukan itu karena baptisan itu untuk orang yang sudah mengerti tentang keselamatan. Namanya believer baptism. Makanya dalam gereja Bethel Indonesia khususnya menetapkan paling tidak umur 12. Walaupun dengan pengecualian ada anak yang dewasaannya cepat, pengertiannya cepat, misalnya 10 tahun udah siap, menurut saya nggak apa-apa. Kalaupun mau menunggu sampai umur 12 pun juga nggak masalah. Gitu. Tergantung waktu aja. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas itu lebih dalam 4 minggu lagi saat kita belajar mengenai baptisan air. Ya. Ada yang lain? Pak Dede, Ya. Pak Dede, saya mau tanya nih sedikit, Pak Dede. Ya. Mungkin pertanyaan ini agak menyimpang, Pak, dari tema yang Pak Dede berikan. Saya cuma mau tanya ini. Tadi disebut, yang saya menarik bagi saya itu masalah penamaan Adam dan Hawa. Yang selama ini kan sebenarnya tidak tertulis di dalam Injil secara jelas, Pak, ya. Di kitab suci yang bahasa Inggris itu kan hanya disebutkan man, bukan Adam. Dan Hawa kan juga tidak tertulis nama tersebut. Jadi penamaan tersebut itu dari mana, Pak? Kok sampai muncul Adam dan Hawa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kitab Kejadian itu kan tentang asal mula penciptaan dunia. Allah menciptakan semuanya serba baik adanya. Penulisnya siapa itu, Pak Dede? Kitab Kejadian. Iya. Terima kasih. Ya, yang pertama dulu ya. Memang Tuhan nggak melek-melek bilang nama engkau jadi Adam, enggak. Misalnya pertama kali Adam itu disebut di dalam Kejadian 2 ayat 19.
nih ya. Kejadian kedua, Kejadian 2 ayat 19 itu, kalau saudara bisa lihat di screen-nya ini sebentar. Bisa lihat ya, Kejadian 2 ayat 19 ya. Kelihatan nggak? Ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup, diberikanlah nama makhluk itu. Ayat 2 ayat 19. Kok di sini nggak ada ya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya kok ada? kamu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dibilangnya manusia itu. 20 Ya, Ya. Oke, bentar, kalau dalam bahasa Inggrisnya nih, ada. ya, and brought them unto Adam. Ya, bisa lihat ya. Berarti ini bahasa Indonesia disebutnya manusia, tapi di dalam bahasa Inggris itu Adam. Adam itu apa artinya? Nih saya klik ya. Dalam bahasa Hebrew, Adam itu Adam. Ya, Radi, a human being. Artinya sebenarnya merah itu dari merah Ahadama itu kan merah dari tanah gitu ya. Nih man, human being artinya first man. Jadi Tuhan memberi nama itu pasti ada arti-artinya gitu. Nah, walaupun tidak melek-melek dibilang namamu adalah Adam, enggak. Berubah nih di dalam ayat 19 ini, berubah dari manusia menjadi Adam, and brought them unto Adam to see what would call them. Lalu sedangkan nama Hawa itu muncul pertama kali di dalam Kejadian 1 ayat Kejadian, bentar ya, saya lihat dulu ya. Kejadian 3 ayat 20. Ya, dan Adam memanggil nama istrinya Eve. Eve itu artinya wanita pertama. Ya, kalau kita perhatikan ini Kejadian 3 ayat yang ke 20 ya, dalam bahasa Inggrisnya saja ya. And Adam called his wife's name Eve. Jadi kalau Hawa yang memberi nama itu Adam. Eve itu artinya Hawa. Ini bahasa Hebrew-nya. Sama seperti bahasa Arab. Bahasa Arab Indonesia mengadopsi bahasa Arab. Ya, artinya life giver, first woman, Eve, the first woman. Mama pertama, ibu pertama. Nah, jadi seperti itu Pak Ivan. Jadi sudah ada, walaupun nggak melembut seperti itu. Sedangkan kitab Kejadian yang menulis itu adalah Musa. Ya, Musa yang menulis 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ditulis 1500 kurang lebih setelah penciptaan. Bagaimana Adam bisa mencatat itu semua? Ada yang dari oral tradition, diturunkan dari keturunan, Papa Samrisa ada catatan-catatan dia dapat, atau yang paling jelas dapat revelation, pewahyuan dari Tuhan secara langsung. Khususnya penciptaan yang terjadi di Taman Eden mungkin nggak tercatat dengan detail, tapi Tuhan kasih pewahyuan. Ini loh, Musa, aku menciptakan pada hari pertama, ini 2, ini 3, ini begitu seterusnya. Berarti kitab Taurat ditulis oleh Musa, Pak Dede? Musa, ya Musa yang menulis. Oke. Inka ada pertanyaan? Kalau mau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya, Tidak, oke, ya. Yang lain ada? Sudah Saya, jelas? guys, Ya. kembali lagi, kita kembali ke kelahiran baru. Kan tadi kamu bilang kelahiran baru itu semata-mata karya Tuhan. Bukannya pengertian kelahiran baru itu tindakan manusia, maksudnya manusia kita gitu, kita yang harus menunjukkan bahwa kita lahir baru gitu. Kalau tadi kan kamu bilang semata-mata itu Tuhan. Ya, Tuhan. Bukannya Tuhan, keselamatan itu semata-mata dari Tuhan, tapi kelahiran baru bukannya keputusan kita. Iya, inisiatifnya dari Tuhan, karya Tuhan yang menghidupkan kita kembali. Kan kita ini kan upah dosa adalah apa? Maut. Roma 6 ayat 23. Kalau mayat kan nggak bisa bereaksi. Mayat itu untuk bisa bereaksi perlu dihidupkan. Nah, yang menghidupkan itu Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan benih firman yang masuk ke dalam saudara melalui orang-orang, TV, dan lain sebagainya. Tugas saudara adalah merespon dan menerima, lalu mengaku. Jadi, nanti di kerajaan sorga,
saudara nggak bisa membanggakan diri. Makanya itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Lalu keselamatan itu, lahir baru itu istilah lain untuk keselamatan yang kita terima di dalam Yesus. Prosesnya itu disebut kelahiran baru. Kita jadi manusia baru. Jadi itu inisiatif Tuhan sepenuhnya. Tugas kita menerima dalam iman kepada karya Kristus. Ya. Enggak. Enggak, kelahiran baru itu jadi respons kita atau Tuhan? Inisiatif Tuhan kita respon. Sama seperti tadi saya kan katakan kan, kelahiran baru itu sama seperti kelahiran jasmani. Saudara nggak ada andil. Nah itu, Ya. kalau kamu bilang kita nggak ada andil, ya. Tapi di ayat-ayat tadi kan dibilang, bukan di ayat-ayat, kamu kan tadi bilang kalau nggak sungguh-sungguh lahir baru, ya kan? Berarti dengan kata-kata nggak sungguh-sungguh lahir baru, berarti ya bukannya semata-mata inisiatif Tuhan dong. Jadi Iya, kita dong, maksudnya dari Iya, kita manusia kan ini. nggak maha tahu. Persoalannya kan karena kita kan nggak maha tahu. Kita kan nggak ngerti isi hati orang sampai yang ada di mata kita kelihatan gitu. Nah, jadi saya tadi bilang begitu karena saya mengambil keputusan kalau misalnya contohnya gitu ya Pak Ivan gitu, udah bilang terima Yesus, udah lahir baru, dibaptis dan lain sebagainya. Ya berarti Tapi itu kita dong. Maksudnya itu tindakan kita untuk lahir baru atau enggak? enggak dong, enggak tindakannya itu kesimpulan Actionnya saya aja. sebagai manusia nggak maha tahu. Kesimpulan saya sebagai manusia nggak maha tahu untuk menjudge iman Pak Ivan ini benar apa enggak, itu doang. Tugas manusia dalam kelahiran baru seperti saya bilang cuma membuka hati, percaya. Udah. Yang menghidupkan itu Tuhan. Enggak bagaimana caranya, pokoknya Alkitab menyatakan itu karya Tuhan sepenuhnya. Tadi ayatnya sudah saya katakan, saudara percaya dengan iman, menerima. Nah itu sebenarnya nanti lebih kepada doktrin pemilihan, nanti lebih lengkap kita akan belajar. Gitu. Jadi intinya kalau otak saudara, pikiran saudara tidak bisa mengerti sepenuhnya, nggak apa-apa, saat ini nggak apa-apa saudara. Yang penting ingat, saat saudara lahir baru itu bukan kebanggaan saudara dan bukan usaha saudara, itu karya Tuhan. Tapi bukannya itu keselamatan? Kalau Itu keselamatan, sama. enggak, bukannya beda. Keselamatan sama Sama. lahir baru ini beda apa sama nih? Sama dong, sama. Beda dong. Soalnya kalau misalnya keselamatan memang itu benar-benar karya Tuhan, kita cuma menerima dan meresponin. Tapi kalau lahir baru seperti ya gitu, kalau misalnya karya Tuhan nggak akan ada kalimat, oh kalau berarti saudara nggak sungguh-sungguh lahir baru dong. Nah, itu maka kan berarti itulah. kalau karya Tuhan sepenuhnya nggak akan ada kalimat seperti itu dong. Ya, saya kan lihat, kita makanya mesti melihat dari sudut pandang manusianya juga, dari sudut pandang manusia yang terbatas dan tidak maha tahu. Makanya tadi saya jelaskan seperti itu. Keselamatan dan lahir baru itu berjalan beriringan. Ya, prosesnya saudara untuk selamat karena karya Tuhan itu disebut kelahiran baru. Makanya tadi kan definisinya kelahiran baru itu kan dari ayat-ayat yang saya sampaikan adalah hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang percaya kepada Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Ini keselamatan. Jadi ini Bukan sebenarnya kelahiran baru dong. Itu kamu bilangnya kelahiran baru. ya ini Kalau saudara-saudara ngertinya gimana? Soalnya jadi rancu nih. Enggak rancu ini. Lahir baru sama keselamatan nih. Keselamatan itu big picture-nya. Sedangkan kelahiran baru itu prosesnya yang terjadi pada saat orang menerima. Nah, berarti kita prosesnya menjalani kita dong. Ya iya, makanya saudara mesti buka. Iya, berarti bukannya tadi kamu bilang Sepenuhnya karya sepenuhnya Tuhan. karya Tuhan, itu justru kita dong. No, Karya enggak. Tuhan Kalau kan kayak begitu keselamatan. berarti nanti bertabrakan dengan ayat lain. Karena Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, oleh iman kamu diselamatkan. Keselamatan Nah, itu. iya. Saat Jadi, orang saudara, ngerti kita harus ini juga, kita harus berinisiatif untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, itu. Iya, itu kita yang inisiatif yang saudara lakukan adalah membuka hati. Tapi saudara nggak ada kontribut apa-apa selain menerima
dan percaya. Tapi yang Itu menghidupkan, keselamatan. ya itu dia sama Kalau aja. kelahiran baru kan tindakan yang kita lakukan dong. Iya, sama keselamatan pun nggak akan jadi Bukannya apa-apa kalau saudara nggak membuka hati dan menerima. Ya iya itu udah jelas Nah, pada saat keselamatan. saudara menerima, kita sebut istilah itu dalam istilah teologi namanya regenerasi, regeneration. Artinya saudara dilahirkan kembali, itu satu paket. Jadi nggak bisa dipisahkan, oh itu keselamatan, itu lahir baru. Enggak, sama, dua-duanya sama. Semuanya karya jadi Kristus. setelah menerima Ya, Kristus itu kita pasti diselamatkan, Brother. yes. Iya, itu memang Atau benar. ataukah kita harus memperjuangkan apa kekudusan kita nanti. Jadi Kalau kita kekudusan harus iya, Bud. Kalau kekudusan iya, Bud. Tapi kalau untuk keselamatan, saudara enggak. Jadi itu dua proses yang berbeda. Makanya nanti kita akan masuk ke justification, pembenaran, lalu ada penyucian diri. Kalau pembenaran, keselamatan itu monergistik. Nah, kalau penyucian diri itu sinergistik. Saudara bersinergi dengan Tuhan, bekerja sama. Jadi, saudara jangan bingung antara keselamatan dan lahir baru itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang kelahiran baru ada dalam konsep keselamatan, itu begitu. Jadi salah jadi satu proses, kenapa Bu? karena kalau lahir baru itu otomatis kita harusnya Tuhan harusnya karena telah lahir baru kita sudah seharusnya diselamatkan dan kita satu lahir bersama dengan Kristus gitu, hidup bersama dengan Kristus. Iya, Kalau itu. telah lahir baru ya. Ya, Tapi setelah lahir baru, tapi saudara kita harus dipegang. tapi pengudusan itu berbeda gitu dengan lahir baru. Kan setiap hari kita pasti melakukan dosa, itu pasti jatuh lagi kan, Ya, jatuh ya. bangun. Nah, itu Nah, nanti itu akan yang lebih sulitnya. lengkap. Iya, jatuh bangun akan dosa itu gimana itu Ko Dede? Nah, kalau Kadang saudara, kita nggak sulit itu melakukan, kita pasti melakukan dosa ya. betul, Setelah kita ya aku dengar dari Ko Dede sering dengar kita nggak mungkin kita nggak melakukan dosa walaupun sudah dibaptis dan sudah lahir baru gitu sama dengan Kristus. ya. Begini, Bud. Jadi nanti itu akan lebih jelas saat kita bicara mengenai penyucian diri, sanctification. Tapi intinya begini, Bud. Pada saat setelah kita lahir baru dan diselamatkan, ya, diselamatkan atau saudara lahir baru, saudara masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Nah, tapi saudara harus membuat progres terus pelan-pelan. Dari yang tadinya kurang kudus jadi makin kudus. Gitu. Jadi budi harus mengalami progresif. Nanti dalam penyucian diri ada 3 konsep tuh, namanya positional, kekudusan yang sudah secara posisi kudus, lalu secara progresif kita selama hidup masih terus berkembang makin kudus, dan yang ketiga baru ultimate disempurnakan, baru kudus sepenuhnya. Gitu. Jadi kita masih bisa jatuh dalam dosa, bahkan hari ini mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi itu nggak akan menggugurkan keselamatan kita. Karena kalau setelah jatuh dalam dosa kita nggak selamat, itu namanya keselamatan karena perbuatan baik dong. Lalu yang kedua, nggak ada orang pun yang selamat, termasuk saya dan kita semua yang ada di sini binasa semua. Siapa hari ini yang udah berdosa? Semua pasti udah pernah berdosa, mau dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi itu tidak menggagalkan keselamatan kita. Itu proses lain yang disebut penyucian diri. Nanti kita akan belajar itu. Ya. Jadi kita masih bisa terjatuh, tapi nggak akan terhilang. Gitu. Ya. Iya, mungkin karena hari ini juga kita sudah buat dosa berapa kali mungkin. Nah, maka itu dia. Jadi bersyukurlah kalau Yesus sudah keep saudara tetap selamat. Tapi orang yang benar akan sadar dan makin berkurang sampai akhirnya dia sadar, kok saya udah nggak melakukan lagi ya gitu. Semuanya begitu dalam proses, pelan-pelan. Orang yang pemarah misalnya, begitu dia lahir baru itu mesti pelan-pelan hilang, pelan-pelan nggak sempurna, tapi pelan-pelan makin progresif, makin naik. Nanti apalagi dosa-dosa yang lain saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya. Gitu. Ya. Oke.
Oke. Ya, jadi mengulang lagi apa pertanyaan tadi Grace itu, keselamatan dan lahir baru bisa dikatakan identik lah, ya. Keselamatan itu konsep keseluruhannya secara besar, Yesus Bapa sudah berinisiatif menjadi manusia mati dalam Yesus. Sedangkan kelahiran baru adalah proses terjadinya perubahan saudara dari mayat, dari maut kepada hidup. Dan yang menghidupkan itu mesti orang lain, nggak bisa saudara sendiri. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Begitu udah ada terjadi, ya, saudara membuka hati. Inilah susahnya di sini ngertinya konsep Alkitab, karena begitu kita nggak selamat, kita nggak boleh nyalain Tuhan. Karena Alkitab jelas go side by side itu. Ada tanggung jawab manusia, ada tanggung jawab Tuhan. Nah, dalam kelahiran baru tanggung jawab manusia hanya membuka hati dan menerima, bukan mengerjakan keselamatan yang kita tidak bisa lakukan. Ya. Saya berharap ini bisa sudah bisa memahami dan Roh Kudus memberi pengertian, karena juga dulu saya bingung gitu. Akhirnya saya jadi biarkan saja, ya udah, pokoknya Alkitab bilang ada tanggung jawab manusia, ada bagiannya Tuhan. Udah leave it gitu. Jangan coba menggabungkan keduanya. Karena kalau sudah menggabungkan keduanya, jadi saudara menambah grace dengan works. Tapi kalau saudara mencampurkan lagi, ada mengurangi dan lain sebagainya, dan itu nggak boleh menggugurkan yang lain. Biarkan dia go hand in hand. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16 aja jelas sekali dalam satu ayat dinyatakan itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu grace. Supaya setiap orang yang percaya, nah itu tugas manusia. Dalam satu ayat ada dua bagian yang Tuhan present begitu go hand in hand. Saat kita selamat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Saat kita membuka hati, Tuhan ini pekerjaanmu. Begitu. Saat orang menolak dan tidak percaya Yesus, bukan Tuhan yang salah, karena you tidak membuka hati. Kenapa kayak begitu? Karena ayatnya bilang begitu. Bagaimana menggabungkan keduanya itu sulit sekali. Ya, nanti kan di kerajaan surga ada malaikat-malaikat berseru, diberkatilah anak domba yang menghapus seluruh isi dunia. Kalau ada andil saudara sedikit saja, ayat itu jadi berubah. Terpujilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia dan saya. Karena ada saya yang berusaha untuk dilahirkan kembali atau melahirkan kembali atau diselamatkan. Jadi saudara nggak ada andil di sini. Ya, andil saudara hanya membuka hati dan diselamatkan. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin 5 menit lagi kalau ada. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, kita ke pertanyaan review saja. Oh, Sorry, Kodere. Mau tanya, boleh tanya question tentang last week nih, sorry. iya. Ya. Apa? Iya, Bu, silakan, Bu. Elisa? Ya, Elisa. Mau tanya. Oke, ya. Ingat nggak? Ini Questionnya. Pak Dede langsung kan bilang kalau ya yang kalau kita nggak boleh nyalain kalau ayahnya ayahnya narkoba, saya nggak bilang karena ayah saya itu saya jadi narkoba gitu. Ya kan kita harus tanggung jawab sendiri. Iya. Maksudnya kalau ada doa yang tentang memutuskan kutukan itu gimana, Pak Iya. Dede? Ada doa itu nggak? Iya. Saya juga dulu belajar mengenai hal ini ya. Tapi setelah saya mempelajari firman Tuhan, itu tidak ada ayat-ayat yang menggambarkan kita harus melakukan itu. Ya. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, apakah itu perzinahan, kemabukan, dan lain sebagainya, itu tanggung jawab si orang itu, ya, terhadap Tuhan, itu bukan karena kutuk masa lalunya, itu, ya. Karena kalau kayak begitu, berarti kita nyalahin orang tua kita. Lalu yang kedua, apakah di hadapan Tuhan saudara bisa berdiri berkata, misalnya contoh doang nih ya, saya misalnya penjinah gitu misalnya, suatu hari saya mati di hadapan Tuhan, saya mati, lalu di hadapan Tuhan, Tuhan nanya, kenapa kamu berzinah? Apakah saya berani dan bisa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, karena papa saya itu penjinah,
Makanya saya seperti ini. Coba common sense saudara deh, pikir. Saudara nggak akan bisa berani ngomong gitu. Sebelum saudara ngomong, Tuhan udah bilang, enak aja kamu bilang begitu. That's your responsibility. You the one who make decision to commit adultery. Gitu. Nah jadi, kalau saudara udah ada di dalam Kristus, kutuk itu sudah dipatahkan. Ya, kalau saudara punya kecenderungan berzina, itu bukan kutuk keturunan, tapi kedagingan saudara yang itu dijelaskan dalam Alkitab banyak sekali. Salah satunya misalnya di Roma 7 kalau saya nggak salah ya. Paulus bergumul untuk itu. Apa yang tidak aku mau lakukan, malah itu yang aku lakukan. Yang seharusnya aku tidak lakukan, malah itu yang aku lakukan. Itu semua kita bergumul, semua deh. Kalau kita mau jujur, kita punya pergumulan dalam hal itu. Jadi Tuhan mau kita take responsibility, ya Tuhan itu salah saya. Makanya contohlah Daud. Waktu Daud berzina dengan Batsheba, apa Daud bilang? Tuhan, karena bapak leluhur saya itu penjina. Abraham isinya 3. Misalnya gitu. Dia nggak bilang gitu tuh. Daud bilang begini, to you alone, Lord, I commit this sin. To you alone, I sin against you. Dia ambil tanggung jawab. Nah, makanya sekarang kalau ada jemaat gitu misalnya dalam pelayanan penggembalaan, saya langsung jelasin bahwa you yang mesti ambil keputusan untuk kenapa sudah melakukan ini. Memang ada sebab-sebabnya orang itu bisa berzina, baru kita cari. Tapi kalau nyalain orang tua karena itu, I don't think it's biblical. Itu nggak Alkitabiah, karena Alkitab nggak bilang begitu. Karena kalau gitu kita akan jadi blaming zone, cari kambing hitam mengenai dosa yang harusnya kita tanggung jawab, kita perbuat sendiri. Ya. Jadi doa kutukan itu nggak benar ya? Sorry, Elisa apa tadi? Jadi doa tentang memutuskan kutukan nenek moyang itu nggak benar ya? Ya kalau setelah penyelidikan saya di dalam Alkitab, ya itu tidak didukung oleh Alkitab. Gitu. Ya, Oh, karena Alkitab walaupun bilang, iya. Kalau nenek moyangnya maksudnya bukan Kristen gitu. iya nggak apa-apa. Justru kamu tinggal bersyukur aja, Tuhan, saya bersyukur nenek moyang saya itu begini. Tapi saya bersyukur engkau sudah mati atas dosa-dosa saya karena darahmu membenarkan saya. Terkutuklah orang yang mati yang tergantung di kayu salib, kata Galatia minggu lalu. Karena itu kutuk-kutuk sudah ditanggung di tangan Tuhan Yesus dan berjalan dalam kemerdekaan. Jangan malah hidup di penuh ketakutan. Jangan-jangan nih ntar saya kutuknya ke saya nih. Bukan begitu saudara. Ya, misalnya nih kayak saya sama Grace nggak punya anak nih. Itu kalau saya nggak punya mindset yang benar, saya akan bilang, wah ini ada kutuk keturunan nih. Siapa nih yang mandul di keluarga kita? No, stop bilang begitu. Rencana Tuhan beda untuk tiap-tiap orang, saudara. Ya. Apa Jadi kita ada referensi Alkitabnya kok? Sorry. Ada. Oh, iya. Koko tadi karena keterbatasan waktu, Koko belum sempat cari ayatnya. Itu ada yang di orang bertanggung jawab terhadap dosanya. Ya, sebentar. Kalau ada yang lain mau tanya lagi, ada sambil saya nunggu. Oh, iya. Tapi kan ada. Jadi itu semua nggak perlu didoakan gitu ya, kok? Perlu didoakan untuk memutuskan kutuk nenek moyang itu apa gituan? Iya, nggak perlu, karena kalau Budi mau mendoakan, Budi harus doakan semuanya dan nggak dijamin Budi bener-bener ingat semuanya yang perlu didoakan. Kalau kayak gitu kita hidup jadi insecure. Betapa tidak enaknya hidup dalam ketidak-insecurean kayak begitu. Ke bahasa Indonesia aja jangan carinya. Gitu, jadi saya lupa itu ada ayatnya di dalam perjanjian lama bahwa di Eskiel kalau saya nggak salah, bahwa orang itu bertanggung jawab terhadap dosanya gitu. Iya. Ada lagi? Ya, sorry, masih saya. Dan mengenai kutukan itu juga berhubungan dengan itu juga. Jadi kalau ada doa-doa yang memutuskan roh-roh jahat itu juga nggak benar ya kok? Sorry, apa? Yang doa-doa yang memutuskan roh jahat gitu. Mengusir atau apa? Iya, sejenisnya. Iya. Makanya juga ya Elisa itu pun juga
dulu saya juga melakukan itu sebenarnya gitu. Saya guilty dengan itu. Makanya setelah saya belajar yang seperti itu sebenarnya tidak perlu juga dilakukan. Karena di kitab Yudas kalau saya nggak salah, itu waktu malaikat memperebutkan mayat Musa, itu kalau nggak salah siapa yang bilang ya, malaikat Michael apa gitu, dia bilang kiranya the Lord rebuke you gitu. Jadi Iya, tugas kita ini bukan mencari-cari dan mengusir-ngusir roh jahat seperti itu gitu. Karena roh jahat itu akan lari sendiri kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Ya. Dan itu kan semua satu paket tuh, mengusir roh jahat dengan mematahkan kutuk itu satu paket biasanya. Yang kita sebut pelayanan pelepasan gitu. Nah, saya secara Alkitabiah setelah saya belajar firman Tuhan, saya tidak melakukan itu lagi. Saya percaya darah Yesus sudah menebus saya secara komplit. Gitu. Ya walaupun ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan itu, ya saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan itu secara teologis. Gitu. Tapi kalau saya mau berdiskusi dengan hamba Tuhan itu, kita sama-sama menggali ayat, boleh. Gitu, saya siap-siap aja gitu untuk berdiskusi mengenai hal ini gitu. Ya, jadi seperti itu Elisa ya. iya, Jadi dengan begitu kamu jadi hidup itu tenang gitu, kamu tahu bahwa Yesus itu sudah menyelamatkan kamu secara komplit dari semuanya itu. oh, ya. Ya. Oke, saya berharap itu bisa ini ya. Nanti ayat-ayatnya itu Koko bisa kasih kamu nanti menyusul ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Sekian dari saya. Ya, Terima thank you. kasih. Oke, tidak ada lagi? Pak Didi, menyambung tadi pertanyaannya bisa. Itu kalau ada misalkan nih ada keluarga kita atau teman kita kena guna-guna itu kita juga bisa doain ya Pak Didi. Ini Saya bukan ya misalkan ada ya nggak tahu dari ini dari orang pinter segala macam bilang oh ini dia dikena guna-guna. Menurut pandangan Pak Dede gimana itu? Nah, kalau menurut pandangan saya, orang yang kena guna-guna itu dia sebenarnya bukan orang Kristen gitu. Karena orang Kristen yang sejati biasanya Alkitab menyatakan kita nggak bisa kena santet dan nggak bisa kena guna-guna. Gitu. Kalau saudara menemui orang kayak gitu, saudara boleh aja usir rohnya. Lalu setelah orang itu sadar, saudara mesti injili. Karena orang seperti itu pasti belum menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Karena Alkitab jelas mengatakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau ada orang kesurupan, lalu diguna-guna dan sebagainya, itu menunjukkan orang itu bukan orang percaya. Ya. Tapi bukan berarti saudara nantang-nantang gitu. Ayo santet saya, itu namanya bodoh lah. Kayak begitu. Ya, nggak perlu. Tapi ada banyak kesaksian juga katanya para hamba Tuhan yang coba disantet tapi nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa hamba Tuhan itu benar-benar terlindungi gitu. Ya, tapi kalau misalnya suatu hari kelak ada saudara ketemu di mana gitu orang kesurupan dikuasai roh jahat, saudara boleh aja usir dan tengking roh jahatnya dengan tujuan saudara akan menyelamatkan orang itu, injili dia cepet-cepet. Karena kenyataannya bahwa dia bisa dirasuk seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak lahir baru. Gitu. Karena orang yang lahir baru tidak bisa diguna-guna dan disantet. Ya. Saudara, di dalam belajar teologi kita tuh harus membuka diri dan berani mengubah pandangan kita yang salah di masa lalu. Karena kalau kita berpikir hanya pandangan kita yang benar, kita malah jadi menyesatkan orang dan kita disesatkan juga. Dan saya waktu belajar berat buat saya gitu. Oh, itu kok beda ya dengan apa yang saya terima selama ini. Nah, akhirnya saya coba gali, akhirnya saya mengambil keputusan, oke, kayaknya yang saya udah pelajari waktu itu tuh tidak tepat gitu. Ya. Dan kepada hamba-hamba Tuhan yang menjalankan itu saya sudah sempat share, saya bilang kayaknya Om, nggak tepat deh itu. Gitu. Ya mereka punya argumen. Gitu. Sekarang kita tinggal present aja ayat, oke ayat mana yang dipakai. Nah begitu ayat dikeluarkan, lalu apakah metode interpretasinya itu benar? Gitu.
Karena dalam menafsirkan ayat kita mesti benar-benar ngerti sebuah ayat ditujukan kepada siapa, konteksnya apa. Ya, dan itu mesti belajar lebih dalam sih untuk soal itu. Ya. Oke. All good semuanya ya. Saya berharap mungkin cepat saja 5 menit pertanyaan review saja untuk saudara menguji apakah saudara ngerti apa enggak. Salah nggak apa-apa, jangan kecil hati. Ya, namanya juga usaha ya. Oke, pertanyaan pertama Om Anton. Ya. Manusia adalah pelaku utama dalam proses kelahiran baru. Benar apa salah, Om? Salah. Yes. Siapa pelaku utama dalam kelahiran baru, Om? Tuhan Yesus, Juru Selamat. Yes. Amin. Bagus, Om. Mantap. Grace. Kelahiran baru adalah totalitas pekerjaan Tuhan bagi manusia. Monergistik. Benar atau salah? Benar. Nah. It was my question. Pak Ivan. Dalam perjanjian lama, konsep keselamatan adalah melalui pembakaran korban yang dapat menebus mereka dari dosa. Ingat nih ya, dalam perjanjian lama, konsep keselamatan adalah melalui pembakaran korban yang dapat menebus mereka dari dosa. Benar atau salah? Benar. Salah. Benar kan perjanjian lama? Perjanjian lama. Salah dong. Tadi saya bilang apa? Di perjanjian lama orang diselamatkan karena apa? Ada yang tahu? Persembahan itu korban. Persembahan korban. Iya. Ya, tapi bukan hanya sekedar persembahan korban. Apa? Ayo. Pasti ada yang ingat salah satunya. Kelahiran baru. Kelahiran baru itu di perjanjian baru dong. Di perjanjian lama. Di perjanjian lama mereka diselamatkan oleh Yesus apa bukan? Iya, Itu by projection. Jadi bukan korbannya yang menyelamatkan. Ngerti ya? Kan makanya ini agak tricky pertanyaannya. Oh, jadi mereka mempersembahkan korban itu dengan kesadaran bahwa itu projectionnya Ya. itu. Kalau misalnya mereka nggak ngerti menyembah kasih persembahan doang nggak selamat. masuk hitungan. Ya, gitu. Makanya kan kita bilang ada yang true Israel, ada yang enggak. Itu maksudnya yang true Israel itu benar-benar percaya dan ngerti baik-baik. Dan sebenarnya ayat-ayatnya udah dijelaskan banyak jalan. Ya, itu seperti itu Pak Ivan ya. Jadi jawabannya adalah salah. 4. Pak Ade mah bisa nih pasti ya. Ritual mempersembahkan korban dalam perjanjian lama adalah gambaran dari korban Kristus di kayu salib. Benar atau salah? Benar. Gampang ini mah, terlalu gampang buat Ade. Ibu Aling. 5. Kelahiran baru adalah hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang percaya kepada Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Benar atau salah? Benar. Gampang itu mah. Yang lain tunggu dulu ya. Yang lain jangan jawab dulu ya. Jangan dibantuin ya. 6. Siapa? Tante Syana sekarang. Ayo ya. Nikodemus adalah orang Farisi yang sudah dilahirkan baru saat ia bertemu Tuhan Yesus. Benar atau salah? Salah. Salah. Dia belum lahir baru. Tapi ya, di ayat-ayat lain nanti di Yohanes 19, Nikodemus itu salah satu orang yang merempah-rempahi mayat Yesus. Dan itu mahal. Sampai 50 pound. Karena 50 pound. Karena udah bertobat. Dan menurut sejarah gereja, tahu nggak orang Farisi itu orang yang kaya di dalam kelompok rabi Yahudi. Menurut sejarah tradisi Yahudi, Nikodemus itu setelah terima Yesus dikucilkan. Sampai ada kesaksian, kalau nggak salah, Nikodemus atau siapa sakit berat gitu dalam keluarganya. Lalu ada rabi yang bertanya, kenapa itu keluargamu? Oh, iya dia sakit. Oh dia itu bukannya orang Farisi. Oh enggak, dia sekarang udah jadi pengikut Yesus. Sampai setelah itu dia tahu udah ngikut Yesus, ditinggalin, dibiarin aja, nggak ditolong keluarganya. Itu saking mereka bebalnya tuh menolak Yesus. Fanatik. Ya tapi Nikodemus puji Tuhan diselamatkan. Ya nerima Yesus belakangan terakhir. Tapi waktu ketemu belum. Bagus Tante Syana ya. Lalu yang berikutnya siapa ya? Hari. Kontribusi manusia dalam kelahiran baru adalah 0. Benar atau salah? Benar. Hah? Iya. Benar ya. Jadi kita diselamatkan karena apa? Iman. Grace. Ya, karena grace, kasih karunia ya.
Hani, kita dilahirkan kembali karena benih firman yang kekal. Benar atau salah? Betul. 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 Salah bukan betul, benar. Oh Jawabannya ya benar. Sama aja. sama aja. Benar atau salah? Betul benar. Nggak Novi, ada pilihan. Novi, kelahiran kembali adalah proses yang bisa terjadi berulang-ulang. Apa? Masih di mute. Ya salah, salah. Dia oh. agak jauh nggak kedengeran. Ya, Oh, saya udah lihat mulutnya benar kok salah. Salah. Iya. Tuh. Lalu yang ke Edwin. Setelah kelahiran kembali, ini mah gampang Edwin. Kita bebas melakukan apa saja. Toh kita sudah selamat. Tidak salah. Apa? Siapa yang jawab? Ya boleh. Jawabannya apa Edwin? Salah. Salah. Iya. Kok Dedek. Ah, Sorry. Kalau Dedek ada waktu, setelah ini saya mau nanya, masih nyambung sama Elisa, cuma saya takut kemalaman. Saya mau nanya tentang orang yang kelihatan penglihatan, karena dulu di Indonesia, dulu saya sempat kenal. orang yang Penglihatan. penglihatan. Oke. Ya, kita finishin pertanyaan ini setelah itu Setelah nanti. Ya, nggak apa-apa. Itu bagus. Bentar ya. 10. Siapa sekarang? Peyem. Oh, Yapet. Yapet masih ada, Pet? Masuk. Oke. Kelahiran kembali memberikan kita jaminan keselamatan yang sementara. Benar apa salah, Pet? Salah. Salah. Selamatannya kekal. Oh, gampang banget. Dan Budi, ya, pertanyaan terakhir. Apakah Taman Eden sama dengan Taman Firdaus? Sama. Bercanda. Sama. Bercanda, Bud. Sama. Ya, yang lain lagi nih, Bud. Oke. Jadi nggak ngantuk. Bud, ini pertanyaan saya udah habis sebenarnya. Saya mau lagi cari-cari nih. Ya. Bud, apakah keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang tidak bisa hilang? Benar atau salah? Benar. Yeay. Elisa belum? Elisa masih ada situ nggak, Bud? Ada. Oke, bisa jawab ya. Elisa, Last question. apakah Peyem suami kamu? Salah. Biar saudara nggak ngantuk. Oke, Elisa. Oke. Dalam kelahiran baru, Tuhan adalah tokoh sentral dalam melahirkan kita kembali. Benar atau salah? Hah? Tidak salah. Tidak salah, benar. Tidak salah. Benar. Oke. Robi. Iya. Saudara, sebelum saya lupa, saya mau foto dulu sebentar ya. Habis itu nanti kita bahas pertanyaan Edwin. Kalau saudara mau live, silakan, nggak apa-apa. Kalau mau stay juga. Kalau mau stay boleh ya. Sebentar, ayo kita Buka foto. video, Buka please. video please, sebentar Peyem aja and kita mau Yapet. foto. Ya. Itu kan masih tulis, masih ayatnya, masih itu. Kenapa? Di- Oh, di ayatnya screen. matiin dulu. Oh iya dari tadi, aduh lupa. Oh, Oke. masih Pantesan record, saya nggak masih bisa. record ya. Nah, Nggak apa-apa. nggak record nggak apa-apa. Oke, foto ya. Budi, Peyem mau bisa buka nggak Peyem? Siapa? Dingin, Pet. Gimana Pakai sih? topi, kupluk. Budi nggak bisa ya videonya Bud ya? Tidak pakai topi, Bini. Tahu gimana ya? Nggak bisa cara buka videonya Gimana Bud. ya? Gimana? Ada yang Buka video? lambang kamera Bud, diklik Bud. Budi, sama Elisa pakai HP ya? Atau komputer? Iya, HP. Oh, pakai HP bagaimana Ya ya? udah nggak apa-apa dah. Yang apa-apa yang penting ada namanya. Video. Ya, Video. 1, 2, 3 senyum. Nah. Ya, thank you semuanya. Jadi Edwin, pertanyaannya apa Edwin? Kita nggak tahu. Halo? Di unmute dulu Edwin. Di unmute. Ya, ngeheng. Oh, enggak. Di unmute dulu Edwin. Dia Belum unmute. Dah. Ya udah. Kenapa? Oke, saya mau nanya, kan tadi kan apa namanya kan, saya nanya apa, saya jadi lupa mau ngomong apa ya? Penglihatan. Doa kutuk itu. Nah, dulu waktu saya awal-awal jadi Kristen di Indonesia, itu juga ada orang yang justru seperti dia kalau kita doa gitu, konseling gitu ya, dia selalu ada penglihatan-penglihatan kok. Dan pada saat saya pertama-tama itu, wah saya jadi, wah nih orang kayaknya kudus nih, gitu loh. Banyak penglihatan ini, penglihatan itu.
Tapi lama-lama kok jadi aneh gitu, penglihatannya kayak nggak jelas. Nah, yang saya mau tanya, orang-orang seperti ini tuh penglihatan itu dari mana kok ya? Iya, iya. Ya itulah, makanya kita itu mesti hati-hati juga sih ya, karena iblis itu kan bapa segala pendusta. Bisa juga Tuhan memberikan penglihatan, tapi penglihatan itu harus align dengan firman Tuhan, itu aja. Kalau memang sejajar dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berarti penglihatannya itu dari Tuhan. Ya, itu kuncinya itu saja. Kalau ada orang klaim dia melihat sesuatu tapi bertentangan dengan firman Tuhan, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu klaim pribadi, atau dia pun ditipu sama roh jahat seolah-olah dia melihat sesuatu padahal itu bukan. Nah, jadi sarana pengujinya adalah dari firman Tuhan. Contoh, saya kan udah nyebutin soal Philip Mantova kan, di gereja kami, di GB Immanuel, saya sudah menyebut Philip Mantova itu menyatakan dia melihat di bawah Tuhan ke neraka. Begitu kita uji dengan firman Tuhan, ternyata dia bilang iblis yang menganiaya manusia di neraka. Itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, karena neraka itu dibuat untuk iblis, salah satunya ada ayatnya yang mengatakan seperti itu. Nah, dengan itu, dengan jelas, jadi kita bisa berkata, sorry, that's not from God, you make it up, gitu. Atau you are being deceived by the devil. Dan orang yang seperti itu biasanya ingin gain popularitas. Dan banyak orang yang klaim pernah ke surga, pernah ke neraka, bahkan turun naik ke surga bolak-balik setiap hari. Pak Pariaji itu dari Tiberias bilang setiap pagi dia ketemu Tuhan di surga, terus dia turun lagi, turun naik. Itu enak banget tuh kayak gitu. Nah, jadi kita mesti inilah stick to the Bible, bahwa revelation yang Tuhan kasih itu sekarang ada di Alkitab. Saudara mesti stick ke itu. Kalau mau dengar Tuhan bicara, buka Alkitab, belajar seperti ini. Gitu. Jadi saudara jadi aware dengan apa ya, pengalaman-pengalaman seperti itu mesti diuji dengan firman Tuhan. Saya nggak bilang Tuhan nggak bisa bicara dengan hal itu, bisa. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan kamu waktu itu aja baru Kristen udah sadar kan, ya kan? Jadi kamu mulai, kok kayak aneh ya. Nah itu berarti Roh Kudus mengingatkan kamu. Gitu. Masalahnya gini, kalau kita ngomongin yang misalnya kalau kayak Philip Mantova ngomongin dia ke neraka, itu kita menurut saya mungkin kalau kita ngerti firman akan lebih gampang kita lihat dari Alkitab lain apa enggak gitu kan. Justru orang-orang seperti yang saya counseling itu di Indonesia, itu dia penglihatannya lebih ke untuk saya pribadi gitu loh, Pak. Contohnya apa coba? Bisa nggak kasih contoh? Dukun jadinya. Oh, nanti kamu akan gini. Nanti kamu akan gitu. Oh, itu nubuat, kayak nubuat. Nubuat berarti. Kali ya, tapi dia sih bilang kelihatan. Beda. Saya lihat kamu coba, dia bilang apa misalnya, Edwin? Contohnya. Kamu ingat? Terakhir itu kalau nubuat mungkin dia pernah ada ngomong satu nubuatan. Saya lupa dia bilang apa. Pokoknya saya kurang lebih dulu tuh waktu saya awal-awal dia bilang, saya lihat kamu kok kayaknya ke musik ya, misalkan itu awal. Terus yang terakhir dia sempat bilang, saya lihat kamu, koko kamu sama cici kamu lagi nuang anggur, kayak gitu-gitu kok. Oh iya. Nah, yang kayak gini-gini saya sih nggak certain lah itu dari Tuhan ya. Kalau kamu nggak sejahtera nerimanya, kamu nggak agree dengan itu, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Contohnya misalnya kalau saya doain Hani nih, Hani, saya melihat kamu kayaknya bakal dikirim ke Afrika untuk menginjil. Lalu Hani bilang, aduh kok saya ke Kingsford aja nyasar. Misalnya gitu kan. Bagaimana mungkin saya bisa ke Afrika? Saya kayaknya bukan saya kok, itu bukan panggilan saya. Itu berarti bukan dari Tuhan. Karena Hani itu punya Roh Kudus, harusnya connect. Dan by the way, sorry, tanpa saya ngomong gitu, Roh Kudus akan ngomong sama Hani anyway. Jadi what's the point kita ngomongin ke orang-orang, oh Pak Ade, saya ngelihat Pak Ade akan begini, Pak Ivan akan begini. Loh, orang ada Roh Kudus kok di hati masing-masing. Kenapa saya nggak berdoa aja, Tuhan? Saya merasa Edwin itu dari saya mengalami dia pelayanan, kayaknya dia punya talenta di sini nih, Tuhan. Kayaknya Tuhan akan pakai di situ biar saya berdoa. Udah gitu aja. Kenapa kita mesti pakai saya melihat seperti Pak Ade nih. Pak Ade kan punya karunia menulis ya kan? Mungkin dalam karunia mengajar, saya nggak tahu Pak Ade, saya belum ada kesempatan untuk mendengar misalnya.
Ada orang yang punya kemampuan menulis, tapi begitu ngomong ke depan, beda. Gitu. Tapi ada orang yang dua-duanya, bisa mengajar, bisa menulis. Jadi, itu kayak begitu tuh bisa di-observe dengan kita makin bergaul akrab. Tapi kalau kita tiba-tiba jadi hamba Tuhan langsung berdoa begitu, I don't think itu dari Tuhan. Kadang-kadang orang suka mau dapat apa ya? Apa sih biar dibilang, hebat ya gitu. Ada juga kayak gitu, motivasi kayak gitu. Akhirnya mereka pakai bilang, Roh Kudus suruh saya. Tuhan bicara sama saya. Saya melihat begini, melihat begitu. Nah itu kan yang dilakukan sama si Garen Lumendong kan. Saudara perpuluhan. Roh Kudus kasih tahu saya jam 2 saudara mesti transfer. Kenapa suruh bilang kenapa mesti pakai Roh Kudus yang suruh? Gitu. Ya kan, bilang aja, saudara, saya berharap kita sedang membutuhkan dana untuk gereja kita. Kalau saudara mau sumbang untuk gereja kita, silakan. Saya tunggu sampai jam 2 ya, karena jam itu saat saya biasanya store duit ke bank, misalnya gitu. Kan lebih masuk akal. Ya kenapa? Tapi kan kalau kayak gitu orang kan belum tentu mau memberi. Dia mesti bilang, Roh Kudus bicara sama saya. Kalau Roh Kudus bilang sama saya kan orang pikir, wah Tuhan udah ngomong, masa salah sih? Ya udah deh, gue ngasih deh, kan gitu kan misalnya. Ada orang yang punya motivasi kayak gitu, tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau kayak begitu. Karena saya tahu tiap orang itu udah punya Roh Kudus masing-masing, saya hanya agree dengan saudara. Ya misal waktu Edwin bilang, kok saya kayaknya mau pindah kerjaan nih. Kan saya nggak bilang, Edwin, saya melihat kayaknya kamu ini bakal jadi direktur bank, misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Karena ini bagus, Edwin, amin kok, haleluya, puji Tuhan. Tahu-tahu nanti Edwin nggak dapat jadi direktur bank. Datang ke saya, kok itu yang penglihatan koko itu apa direktur bank? Boro-boro direktur bank, ini saya capek kok kerja kok. Misalnya gitu kan, di warehouse dan lain sebagainya. Loh, enggak kan, kalau waktu kamu ngomong sama koko kan, koko analisa kan. Kamu begini, ya kan, kamu sempat ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan. Menurut koko sih kayaknya begini. Kita pakai hikmat aja yang Tuhan berikan dan common sense. And that's more than enough. Nanti Tuhan kasih juga. Itu Pak Ivan juga sempat ngobrol-ngobrol sama saya tentang begini, Pak. Saya nggak pernah kan bilang sama Pak Ivan kan, saya ngelihat penglihatan kayaknya Pak Ivan mesti ambil pekerjaan yang ini, tinggalkan ini. Saya nggak bilang begitu. Saya analisa saja dengan akal sehat saya, dengan rasio saya. Saya bilang, Pak Ivan ya, kayak ini kalau begini nih kurang ini, kayak gini-gini. Itu hikmat dan itu Alkitabiah. Karena kitab Amsal menjelaskan kita mengenai itu. Makanya orang Kristen kalau punya hikmat, dia enak bisa ngambil keputusan dengan tepat dan baik gitu. Ya. Jadi seperti itu Edwin. Jadi saya kok nggak tahu motivasi dia itu apa. Ya you don't have to believe it. Gitu. Dan kalau kamu sadar itu tidak benar dan kamu udah mulai ada kayak lampu kuning, ya mungkin itu Roh Kudus mengingatkan kamu. Ya. Tapi kalau misalkan aja sih kok ya, saya juga udah nggak berhubungan. Udah lama banget sih udah gak berhubungan. Misalkan aja suatu kali ada orang yang kayak lagi ngobrol, misalkan ada suatu nubuatan. Itu kalau suatu nubuatan itu atau penglihatan, kita harus nilainya gimana kok? Apakah, oke, misalnya aja gitu ya, kamu suatu hari akan jadi bla bla bla. Misalkan aja, apa kok ya, kita ambil contoh. Misalkan aja, direktur bank deh. Misalkan aja kayak tadi kau bilang ya, oke, Ethan kamu suatu hari akan jadi direktur bank. Kita untuk nanggepin itu benar apa enggak, kita harus apa sih kak? Oke, kalau lu nanggep bilang gue akan jadi direktur bank, itu hubungannya sama hubungannya sama untuk kemuliaan Tuhan apa misalkan, atau gimana sih kok supaya kita bisa tahu benar apa. Saya susah ngomonginnya kok, tapi kalau Dede nangkep gak kok? Iya, kok nangkep. Maksudnya apa yang kita mesti lakukan kalau orang ngomong begitu ke kamu gitu maksudnya kan? Si pendeta itu udah terlanjur ngomong, nolaknya bagaimana atau terima apa enggak kan gitu kan? Maksudnya mau tahu benar apa salahnya gitu ya. Nyaringnya gitu loh, untuk kita saring. Nyarinya. Ya sekali lagi kan Tuhan kan kasih kita itu kan namanya discernment ya. Discernment itu kan membedakan dan itu masuk ke dalam hikmat dan kebijaksanaan. Waktu orang itu bilang kayaknya kamu akan jadi direktur bank deh, Edwin. Di dalam hati kamu tuh sadar bahwa saya ini nggak akan bisa jadi direktur bank. Karena saya nggak punya pendidikan misalnya gitu. Tapi nanti kalau Edwin ngomong ke orang itu nanti bilang begini, ya itu kan nggak terjadi karena misalnya nggak terjadi gitu ya, karena kamu nggak beriman gitu. Padahal bukan itu, di dalam hati kamu tuh panggilan saya bukan direktur bank gitu. Dan Roh Kudus sudah kasih ke kamu dengan kasih kamu desire gitu, ya kan? Tapi bisa juga ada kalanya orang itu juga bisa juga benar gitu, makanya tergantung nubuatan yang diberikan gitu. Kalau cuman nubuatan sekitar
hai anakku tetaplah kuat di dalam Tuhan. Ya, itu kan general, it's okay, take it. Tapi kalau dia udah mulai sebut yang spesifik dan menurut kamu tidak masuk akal dan kamu nggak sejahtera, ya you have right to say sama dia, maaf Pak, kayaknya saya bukan ke situ panggilannya gitu. Nggak apa-apa. Paling dia malu gitu, oh ternyata buat saya salah nih, gitu ya kan? Atau dia nanti cari-cari celah untuk bilang, oh ya sudah, kalau kamu nggak percaya, kalau kamu nggak mau berkat Tuhan yang seperti itu, biar itu berikan untuk orang lain. Nah, biasanya mereka pakai guilt trick tuh, pakai rasa bersalah kan? Akhirnya kita mau nggak mau jadi ngikutin dia. Saudara, saya itu ya kalau saya mau nih, saya jahat, saya bisa loh memanipulasi meeting ini untuk saya menyampaikan konsep saya. Maaf, saudara banyak yang nggak ngerti Alkitab dengan baik. Saya bisa loh kalau saya mau. Dan orang lain banyak lakukan itu. Saya bisa lakukan trik itu sebagaimana mungkin untuk menyampaikan poin saya. Makanya orang itu jadi rentan penipuan karena dia lack knowledge, kata firman Tuhan. Nah, kalau saudara udah dilengkapi, nanti saudara bisa nyaring. Oh, ini yang ini nggak benar nih. Itu tujuan saya mengadakan Bible study itu seperti ini. Saya nggak mau saudara jadi orang-orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, kata firman Tuhan, seperti anak-anak toss and fro oleh alur dunia ini yang tidak menentu. Ya, gitu. Dan semua yang saudara tanyakan itu saya sudah alami. Bahkan saya mempelajari dan melakukan. Ya, makanya saya bisa kasih juga tanggapan dari hasil pembelajaran saya gitu. Ya, bahkan saya juga dengan dengan kepercayaan diri oleh firman Tuhan, saya bisa menyatakan, oh ini nggak tepat, gitu. Maaf om, tante, siapa gitu, ini nggak tepat. Gitu. Mari kita coba diskusi. Gitu. Kalau orang itu tetap masih mau pegang konsepnya, ya terserah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Oke, Thank you banget. thank you loh, sudah larut ya. Memang tanya jawabnya ini yang seringkali jadi memperlengkapi apa yang saya sampaikan. Inilah enaknya Bible Study 2 arah tuh begitu. Bukan hanya saudara dengar, tapi saudara bertanya. Hani dan Hari tidak ada pertanyaan? Oh good ya. Semua ngerti ya? Dedek satu Pak ya. Ya. Sehubungan dengan pertanyaannya Edwin tadi. Di Alkitab Perjanjian Lama, kenapa manusia bisa berbicara langsung dengan Tuhan? Kok sekarang nggak bisa, Pak? Di Perjanjian Lama bisa pun nggak semua orang, Pak Ivan. Hanya orang-orang tertentu, yaitu nabi. Ya, atau Tuhan ingin menunjukkan sesuatu hal, akhirnya Tuhan harus bicara langsung. Nah, kenapa di Perjanjian Baru tidak seperti itu? Karena kita sudah punya Alkitab yang komplit. Pertama. Jadi semua yang kita butuhkan ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, karena kita punya Roh Kudus di hati kita. Jadi Pak Ivan sekarang bisa langsung komunikasi dengan Tuhan di dalam hati. Aduh Tuhan, saya lagi butuh pekerjaan seperti ini, Tuhan yang mana? Yang saya, dan saudara lakukan itu all the time. Benar apa enggak? Dalam kehidupan saya. Tapi kalau saudara Pak Ivan ngomong, kadang-kadang Suara hilang. sering dilupa. Kadang-kadang kita minta menjawab doa kita. Itu kan kadang-kadang Tuhan memberikan satu yang berbeda. Nah itu kan kita mau menentukan itu gimana nih Tuhan? Apakah benar ini yang Tuhan mau atau bagaimana? Iya. Nah, kenapa kita sekarang ini kok tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang di zaman Perjanjian Lama? Iya, di Perjanjian Lama pun seperti tadi saya bilang nggak langsung straightforward begitu. Makanya kenapa Saul itu kan pernah dalam satu waktu dia diserang sama bangsa mana saya lupa. Dia kan nggak sabar kan nungguin Samuel kan. Lalu dia coba bakar ukupan sendiri biar dengar Tuhan bicara melalui Urim dan Tumim yang ada di jubah imam itu misalnya. Jadi itu pun nggak general case Pak Ivan. Nah di Perjanjian Baru kita nggak boleh expect begitu Pak Ivan berdoa, Tuhan saya lagi bingung nih 2 pekerjaan misalnya antara kurir dan yang satu lagi Tuhan. Lalu Pak Ivan kan ekspektasinya, hai Ivan, Audible. pilihlah kurir, bergema gitu suaranya kan.
Nah. Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk kasih nasihat. Ya, misalnya, Tuhan bisa pakai firman Tuhan saat Pak Ivan baca Alkitab diteguhkan. Atau saat Pak Ivan nonton TV, lagi nyetir mobil, hikmat Pak Ivan, pikiran Pak Ivan bekerja menimbang-nimbang. Kalau saya ambil yang ini, gajinya sih gede, tapi seminggu cuma sekali, nggak secure. Yang kurir kerjaannya, gajinya kecil, tapi 5 hari, tapi pasti. Itulah hikmat yang akan bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus. Jadi jangan expect audible seperti itu, enggak lagi. Ya, suara hati itu lebih penting ditambah hikmat. Nah, kalau masih bingung, konsultasi dengan para hamba Tuhan, dengan mentor kita, boleh gitu. Karena orang itu mungkin lebih punya pengalaman atau pengetahuan Alkitab yang baik, jadi bisa kasih direction. Makanya kan setiap ada orang yang tanya ke saya tentang sesuatu, ya Pak Ivan udah ngalami, Edwin juga sebenarnya, saya nggak pernah pakai yang mistik kayak begitu. Bentar ya, saya berdoa dulu ya. Oke, saya melihat ada setitik ini, mulai kan ada orang kayak begitu, sekarang kan kayak gitu, jadi kayak dukun kan, Edwin bilang tadi. Nah, saya nggak bilang begitu, saya cuma dengerin dulu, oke, gimana situasinya, case-nya gimana, gini. Karena untuk kehidupan pribadi saya pun, saya berpikir seperti itu. Contoh. Waktu itu mau jual rumah di The Ponds. Ya, saya nggak bilang, Tuhan, bagaimana nih caranya Tuhan? Tunjukkanlah jalannya, dijual apa enggak nih? Enggak, tapi Tuhan kasih hikmat aja kepada kami berdua. Coba deh kita pikir-pikir nih. Rumah sekarang harganya udah segini. Kalau kita pindah, kita dapat uang segini, kita tutupin mortgage. Ngapain kita bikin kayak bank, gitu kan? Kita kill to interest secepatnya, kan gitu. Itu kan hikmat yang bekerja. Dari mana saya bisa dapat hikmat gitu? Dari Tuhan. Grace setuju, konfirmasi. Ya udah, kita jual. Begitu saya pindah, interest rate naik kayak sekarang. Itu berarti Tuhan yang menghendaki, tanpa pakai penglihatan mistis kayak gitu. Hikmat bekerja. Makanya semakin saudara dengar firman, hikmat itu akan menambah kepada saudara. Makanya baca firman Tuhan, terutama kitab Amsal, sehingga saudara diberikan hikmat untuk mengambil keputusan. Kalau saudara bimbang dalam banyak hal, tentang pekerjaan, tentang apa gitu, seperti itu aja gitu. Minta hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan dengan tepat, untuk menimbang-nimbang. Ya. Gitu. Oke. Thank you so much sudah Sudah bertahan dan tetap semangat. Saya berharap dalam 3 minggu ke depan saudara bisa relax. Jumat malam saudara bisa do whatever you need to do. Dan nanti kita kembali lagi tanggal 24 untuk belajar baptisan air. Saudara, kalau saudara semangat seperti ini, itu memotivasi saya juga. Jadi saya itu nggak sia-sia gitu untuk mempersiapkan semuanya. Ini kan bukannya effort yang mudah. Saya mesti menyelidiki lagi. Kalau bahan-bahan ini ya, saya sudah siapkan dalam pelajaran untuk orang-orang yang kelompok yang sebelumnya gitu, di youth. Jadi saya lebih mudah, makanya saya pakai ini dulu karena saya udah tahu. Untuk yang lain-lain nanti saya mesti benar-benar research dan itu take so much energy. Tapi untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya mesti lakukan. Oke ya, mari kita berdoa sama-sama ya sebelum kita tutup. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini, luar biasa Tuhan menyertai. Biarlah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan yang belum sempat terpuaskan dengan jawaban, Tuhan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, agar kami bisa mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan dan tidak beralih kepada yang lain. Kami bersyukur untuk revelation yang Tuhan berikan dari Kejadian sampai Wahyu sebagai tuntunan dalam hidup kami semua, dalam bekerja, dalam melayani, sebagai suami istri, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Tuhan, saya memberkati setiap pribadi yang sudah ambil bagian dalam meeting kami malam ini dan malam-malam sebelumnya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, biar kami tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, dan di pertemuan mendatang kami makin banyak dapat pengetahuan yang baru. Kami tahu Tuhan, waktu yang kami spend untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan untuk kekekalan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan istirahat. Berikan kami malam damai sejahtera, biar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan amat Tuhan yang baru setiap pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya.